Ada orang Kristen bilang, orang Islam bilang kitabnya orang Kristen sudah rusak gitu kan ya. Kalau sudah rusak berarti yang asli mana kitabnya? Nah, berarti kita jawabnya gimana? Kita bilang bahwa yang dibenarkan oleh Quran itu yang asli, yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya. Kalau yang ini itu bukan yang dimaksud oleh Quran gitu. Kalau ditanya mana yang asli, sudah bersama nabinya. Karena itu adalah wahyu-wahyu yang ada di dalam qalbu Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah senang sekali saya bisa berada di depan Bapak Ibu di kota Gudeg, Yogyakarta. Masya Allah, alhamdulillah. Saya perkenalkan, mungkin kalau ada yang belum tahu nama saya Dondi Tan. Ya, Tan itu marga saya. Ya. Kalau saya dari keturunan Tionghoa, marga itu bahasa Tionghoanya Se. Ya, jadi saya Dondi Setan gitu ya. Bukan setan Bu, setan gitu ya. Dengar setan langsung. Baik, alhamdulillah saya kembali ke fitrah tahun 2014 ya. Waktu itu saya sudah mengalami beberapa tahun mempelajari ulang kitab saya. Saya berasal dari keluarga Kristen ya. Tapi saya lahirnya Muslim loh Bu ya. Semua manusia lahir Muslim nggak Pak ya? Oh iya betul. Kalau yang udah pakai peci pasti tahu. Semua manusia lahir Muslim, fitrah dia menjadi Yahudi Majusi ataupun Nasrani karena orang tuanya ya. Tetapi dia sebenarnya adalah Muslim. Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita semua. Baik, senang sekali saya bisa berkolaborasi dengan Magnet Rezeki. Pada pagi hari ini saya diminta untuk memberikan materi penguatan akidah ya. Kenapa kita kok perlu ada penguatan akidah di umat Islam? Karena kita ini menjadi sasaran empuk. Buat siapa? Buat saudara-saudara kita yang ada di agama apa Bu? Kristen. Ibu-ibu pasti dan bapak-bapak pasti di sini ada yang punya teman orang Kristen, betul kan? Kristen atau Katolik itu sama, disebut kekristenan ya. Nanti ada Katolik, ada Protestan dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang punya teman orang Kristen, pernah nggak Bapak Ibu ditawari masuk agama mereka? Enggak. Oke, alhamdulillah. Berarti teman-teman yang itu apa namanya? Mungkin kurang paham dengan agama mereka. Di agama mereka, di kitab mereka, ini saya bawa nih Bu. Saya kemana-mana bawa koper udah kayak tukang buku nih Bu. Isinya kitab-kitab mereka nih. Ya. Di agama mereka itu dikenal yang namanya amanat agung. Ya. Amanat agung itu isinya begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pernah dengar Bu? Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Siapa itu? Tuhan. Ada berapa Bu Tuhannya jadi? 3 gitu. Kalau orang Kristen ditanya Tuhannya berapa, mereka akan tetap bilang 1. Ya, mereka akan tetap bilang 1. Itu akidahnya mereka. Berapa Tuhannya? 1. Tapi, nah ada tapinya. Tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi, gitu katanya. Ya, jadi bilangnya Bapa Tuhan, Anak Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Pak? Oh enggak, alhamdulillah nggak paham. Nah, jadi kalau mereka paham nggak paham, pokoknya harus paham. Ya. Kenapa kok kita sekarang ngomongin agama Kristen? Bukan karena saya berasal dari agama Kristen dulunya, bukan. Ya.
Tapi kita umat Islam di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, itu menghadapi yang namanya apa? Upaya-upaya pendangkalan akidah. Pernah dengar ya Bu ya pasti ya? Banyak umat Islam yang diajak ke agama mereka dan mereka murtad dari Islam. Banyak ya. Di daerah Jawa Tengah, khususnya di daerah selatan, itu banyak kantong-kantong Kristen. Dulunya ketika memang mereka masih zaman Belanda itu dijadikan kantong-kantong Kristen. Ya. Kami, saya malah belum kasih perkenalan yayasannya. Saya bergabung dengan Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Ya. Yayasan kami ini adalah memang yayasan yang khusus menangani mu'alaf. Kita membantu orang-orang untuk masuk Islam. Ya. Kita melakukan kegiatan-kegiatan itu dari mulai konsultasi ketika ada orang dari luar Islam, khususnya dari kalangan Kristen, mereka mau tahu tentang agama mereka sendiri dan perbandingannya dengan Islam. Mereka datang ke studio kami, konsultasi bisa berjam-jam. Ada yang 1 kali datang syahadat, ada yang 2 kali, bahkan ada yang sampai 5 kali baru bersyahadat. Ada yang begitu ya. Jadi ketika mereka datang, yang saya buka adalah kitab-kitab mereka dulu. Silakan baca ini, silakan baca ini, silakan baca ini gitu. Kalau mereka sudah sadar bahwa di dalam kitab mereka masih ada kebenaran, tapi juga bercampur dengan kebatilan, baru mereka tanya, terus yang benar yang mana? Gitu. Baru saya buka Quran, baru saya jelaskan tentang Islam. Alhamdulillah dalam setahun ini kurang lebih ya ada sekitar 300 orang yang sudah datang berkonsultasi dan masuk Islam. Kemudian kita apakan? Kita bina mereka untuk menjadi muslim dan menjalankan Islam dengan kafah. Caranya gimana? Kalau yang laki-laki saya tanya dulu, sudah sunat belum? Belum misalnya. Nah, kita sunatkan gratis. Terus kemudian setelah itu yang laki dan perempuan kita kirim guru privat ke rumah mereka masing-masing. Ya, rumahnya di mana, dicatat alamatnya, nomor HP-nya, nanti dihubungin sama tim kita, itu akan didatangkan guru privat ke masing-masing mu'alaf tersebut. Diajari mulai dari niat, wudhu, sholat, sampai bisa baca Quran. Itu yang kita lakukan, minimal 3 bulan ya. 3 bulan kita lakukan hal seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka menjalankan Islamnya dengan kafah gitu ya. Itu yang kami lakukan. Selain itu, saya sebagai pembina di yayasan tersebut, saya juga diberikan tugas oleh pengurus yang lain bahwa saya harus ngapain? Harus berdebat. Kerjanya kok berdebat? Harus berdebat dengan pendeta ya, minimal 2 kali dalam setahun. Debatnya debat tatap muka ya. Jadi bukan debat online di TikTok atau di WhatsApp gitu. Kita debatnya tatap muka secara ilmiah, buka-bukaan kitab di hotel yang tempat bagus seperti ini. Minimal setahun 2 kali. Tahun ini saya belum dapat. Susah sekarang nyari pendeta Bu buat diajak debat gitu. Gak tahu kenapa. Nggak tahu. Pokoknya saya kalau udah buka kitab ini di depan mereka, saya suruh baca. Beberapa pendeta saya suruh baca malah nggak mau. Nggak mau, kayak orang kesurupan dibacain Yasin gitu Bu. Ya, nah memang kami menempuh jalur itu yang disebut dengan jalur perang pemikiran, ya Gausul Fikri. Kami melakukan jalur perang pemikiran itu bukan berarti kita mau cari musuh, bukan. Ya, kita menggunakan atau cara seperti itu untuk edukasi. Edukasinya apa? Supaya dari debat itu kita jadikan sebagai materi dakwah ya, supaya orang yang menonton di kalangan Islam yang menonton itu kita harapkan akidahnya makin kuat, imannya makin kuat. Kalau yang nonton bukan muslim, mereka dapat hidayah, itu bonus buat kita ya. Kita bukan berarti mentargetkan untuk mengislamkan siapa-siapa, enggak. Itu hanya dakwah kita dengan cara jalur perang pemikiran supaya umat Islamnya makin tahu, makin yakin, dan makin mencintai agamanya. Itu yang kami harapkan ya. Beberapa kali ya saya mendapatkan berita, sering saya mendapatkan berita orang yang menonton debat kita
kemudian masuk Islam, yang datang ke tempat kita karena nonton debat kita gitu ya. Bahkan pernah saya tahun lalu kalau nggak salah ada seorang pemuda orang Cina tukang mabok, lagi mabok buka YouTube nonton debat saya sama pendeta, 10 hari kemudian masuk Islam. Kita nggak pernah tahu ya, orangnya sekarang saya kenal. Dulunya dia bersahadatnya di dekat rumah dia. Sayangnya dia bersahadat cari ustadz dekat rumah, bersahadat bayar 2.500.000. Sedih nggak bu? Gemes nggak bu denger gitu? Ustadz mensahadatkan orang minta bayaran 2.500.000. Cuman dipinjemin peci, ketika pulang peci diambil lagi. Saya ketika melihat itu ya gregetan gitu ya. Orang masuk Islam di tempat kita gratis, malah kita kasih uang zakat, malah kita sunatin, kita kirim guru gratis, mereka nggak keluar uang sama sekali. Kita kasih sajadah, sarung, buku ikro, buku petunjuk sholat, buku juz amma, sampai Quran yang kita kasih, malah ditarik uang. Nah itu memang ya nggak bisa ngomong lagi gitu ya, masih perlu penataran gitu mungkin ya. Itu yang kami lakukan. Nah kemudian kenapa kita melakukan seperti itu? Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, bahwa tidak lain tidak bukan kita melakukan itu untuk menguatkan iman dan akidah umat Islam. Kalau ada orang di luar Islam menonton video kita atau menjemput hidayah, buat kita itu bonus gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mau menjadikan semua manusia di bumi ini muslim, bisa nggak bu? Bisa, mudah ya bu. Kenapa enggak? Nah itulah tugas kita, itulah kewajiban kita. Kita diminta untuk berdakwah. Dakwahnya gimana? Apakah harus di lapangan assalamualaikum gitu? Enggak, tidak semuanya kita harus begitu ya. Tetapi dengan kita senyum aja kepada kalangan mereka, senyum kepada orang yang belum Islam, itu sudah merupakan dakwah yang paling ringan ya. Menyingkirkan halangan di jalan itu juga sudah dakwah yang ringan. Nah kita di yayasan, setelah kita melakukan hal-hal seperti itu, kita kita gunakan kitab mereka ini, kita pelajari kitab mereka ini untuk berdialog dengan kalangan mereka. Apa yang saya pakai metodenya? Nah, jadi ketika kita melihat kitab mereka, kita bisa tahu bahwa di dalam kitab mereka itu ada dua bagian utama, ya, dua bagian utama. Isinya apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kok ibu tahu? Pernah belajar ibu ya? Pernah belajar. Atau pernah ke gereja mungkin? Oh pernah. Saya juga dulu sering ya. Nah, jadi ketika kita tahu di dalam kitab mereka, barulah kita bisa bicara ada apa di dalam kitab mereka. Ya. Nah, ini saya punya banyak versi Bible nih di sini nih. Oh iya. Saya menghimbau Bapak Ibu, jangan sebut kitab mereka itu Injil ya. Jangan ya. Atau Alkitab gitu, jangan ya. Kenapa Bu? Kenapa? Ada yang tahu? Oh iya betul ya. Karena apa? Karena Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Betul nggak Pak? Betul. Dan juga yang kita tahu di dalam Quran ada berapa Injil Bu? Pak, di dalam Quran 1, yaitu apa? Wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Ya. Kalau di sini ada berapa Injil? Kalau orang Kristen bilang ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada yang pernah dengar Bu? Pernah. Ya, itu bukan Injil yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi kita jangan sebut ini Alkitab, kita jangan sebut ini Injil. Saya masih sedih kadang-kadang kalau ada ustadz kita bilang Injil gitu bilang, merujuk kepada kitabnya orang Kristen. Jangan ya. Alkitab juga jangan. Nah, sebut aja apa? Bible. Ya. Paling jauh Holy Bible. Kalau mereka memang bikinnya memang tulisannya ada tulisan Alkitabnya gitu. Tapi kita jangan sebut itu Alkitab. Bahkan mereka ada yang bikin begini.
tulisannya Injil gitu. Tapi untuk dibagikan kepada orang Islam. Ada yang begini. Masih pakai ejaan nama Injil gitu, pakai D gitu, ya. Ada yang jelas-jelas begini nanti. Kenapa ini saya bawa-bawa? Siapa tahu kalau di jalan ketemu pendeta gitu kan. Enak kan bukanya. Nah ini kecil ya, tapi tulisannya begini, Kitab Suci Injil. Ini dibagikan ke rumah-rumah orang Islam. Untuk apa? Untuk mendekati orang Islam, supaya mengajak orang Islam masuk agama mereka. Bahkan di sini tokoh yang disebut Yesus Kristus di sini pakai nama Isa Al-Masih. Ya, ditunjukkan kepada orang Islam tuh sama Isa Al-Masih. Nanti ada lagi ditulisin di sini ada Yahya, Nabi Yahya, Zakaria dan sebagainya. Bahkan di sini ada kata-kata apa? Insya Allah. Ada, Bu. Ya, itu salah satu cara mereka mendekati umat Islam untuk menarik umat Islam masuk agama mereka. Nah, sekarang kalau kita nggak tahu isi kitab mereka, gimana kita jawabnya? Oh, kita udah umat Islam, kita udah percayanya begini, rukun Islam, rukun iman dan sebagainya. Ya paling itu dari perspektif atau Islamnya. Tetapi kalau kita tahu isi kitab mereka, itu kita bisa menjawab sekaligus apa ya? Sekaligus mendakwai mereka. Karena banyak ternyata di dalam kitabnya mereka ini yang masih ada kesamaan dengan Islam, masih banyak ya. Nanti kita bicara sedikit tentang konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Ada dua. Yang namanya agama apa kalau kita nggak bicara konsep ketuhanan dan konsep keselamatan, ya kan? Konsep ketuhanannya di dalam kitab mereka yang disebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Ini ada yang disebut dengan Perjanjian Lama, itu masih ada tauhidnya. Masih ada tauhidnya. Contoh, di Ulangan 6 ayat 4 dikatakan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Apa itu, Bu? Bahasa apa itu? Itu adalah bahasa Ibrani, itu kalimat syahadatnya orang Yahudi, Bu. Nah, ya. Kok ini apa namanya orang Yahudi? Betul, jadi separohnya kitab orang Kristen yang Perjanjian Lama itu sebenarnya berasal dari kitabnya orang Yahudi. Loh, memang orang Yahudi bukan Kristen? Bukan, beda lagi ya. Kalau kita paham isi Quran, di Quran banyak ayat-ayat yang membenarkan ya, membenarkan telah diberikan kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, yaitu kitab apa? Taurat dan Zabur dan Injil ya. Ada 3 kitab yang disebutkan di dalam Quran yang dibenarkan di dalam Quran. Di Quran surat Al-Baqarah ayat keempat, di Quran surat Ali Imran ayat ketiga, di Quran surat Ali Imran ayat 50, di Quran surat Al-Maidah ayat ke-44, 46 dan 48 dibenarkan. Jadi artinya Allah SWT pernah menurunkan kitab-kitab tersebut untuk Bani Israel ya. Nah, sebelum kita masuk nih yang konsep ketuhanan dalam kitabnya orang Kristen, saya ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu menyamakan perspektif kita ya, atau menyamakan persepsi kita tentang apa yang disebut dengan kitab Taurat, Zabur, Injil gitu ya. Jadi jangan sampai karena di Quran disebutkan Taurat dan Injil kita sangka yang ini gitu. Ya, jangan sampai. Apa yang dimaksud dengan kitab? Apakah hanya buku seperti ini? Bisa ya. Kitab itu artinya bisa wahyu yang ditulis atau dibukukan, itu bisa disebut kitab. Tetapi selain itu, kitab itu dalam bahasa Arab artinya juga dalam konteks Quran itu artinya juga bisa berupa apa? Hukum, peraturan, ketetapan, perintah dari Allah SWT kepada sebuah kaum tertentu. Itu disebut kitab.
aturannya, ketetapannya untuk sebuah kaum disebut kitab. Dalam bahasa Arab konteksnya konteks Quran. Jadi tidak harus berbentuk buku seperti ini, gitu ya. Bapak Ibu pernah membaca Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat di Quran atau di hadis? Pernah baca? Gak ada ya? Belum pernah ya? Bapak Ibu pernah baca Nabi Isa alaihissalam menulis kitab Injil di Quran atau di hadis? Belum juga ya? Bapak Ibu pernah baca Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah sudah menurunkan Taurat dan Injil dan akan menjaganya? Pernah? Belum pernah juga. Berarti kalau gitu kitab Taurat, Zabur, Injil dijaga nggak? Tidak. Ya, di Quran surat Al-Baqarah juga ayat 79 dinyatakan bahwa mereka mengubah-ubah, ya, dan menyatakan ini berasal dari Allah untuk apa? Untuk kepentingan mereka. Ya. Jadi karena di Quran sudah disebutkan dibenarkan, tapi juga diubah, berarti ini yang dimaksud Taurat dan Injil yang dalam Quran atau bukan? Bukan, gitu ya. Walaupun masih ada sisa-sisa yang disebut dengan pesan atau wahyu atau aturan atau ketetapan yang dulu diturunkan Allah SWT kepada Bani Israel, di sini masih ada sisa-sisanya, tapi yang di sini telah bercampur dengan kebatilan. Kebatilannya apa? Nah, itu yang pembahasannya bisa berjam-jam, berhari-hari itu ya. Tapi intinya kita sudah menemukan bahwa di dalam kitab mereka masih ada kebenaran, tapi setelah bercampur dengan kebatilan. Nah, sekarang yang menjadi concern buat kita, kenapa kita harus paham betul bahwa ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Contoh, misalnya di Quran surat Al-A'raf ayat 157, mereka beriman kepada Nabi yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ada kata-kata begitu. Artinya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dikatakan namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil yang telah diberikan kepada Bani Israel. Di sini ada nggak namanya Nabi Muhammad SAW? Ada yang bilang ada yang bilang enggak. Saya sudah pelajari, nama itu tidak ada. Ya, kalau nama itu ada, bisa jadi ini Taurat dan Injil yang dimaksud. Tapi karena nama itu tidak ada di sini, jadi ini Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157 bukan? Bukan, itu dia ya. Memang masih ada perdebatan di antara umat Islam sendiri bahwa nama Nabi Muhammad SAW di sini itu ada. Ada yang bilang tidak ada. Saya termasuk yang bilang tidak ada. Ketika kita mempelajari dari sisi bahasanya, ketika kita mempelajari dari sisi sejarahnya dan dari sisi konteksnya. Kalau bicara dengan konteks, di sini tidak ada, apalagi tertulis nama. Memang di dalam bahasa Ibrani ada sebuah ayat Kidung Agung namanya, pasal 5 ayat 16, tertulis kata Mahamadim, tulisannya begitu. Tapi Mahamadim itu ketika kita terjemahkan menjadi Muhammad, arti satu kalimat atau arti satu ayat itu akan berbeda gitu ya, karena memang artinya itu yang terpuji. Dan kata Mahamadim di seluruh perjanjian lama itu dipakai sebanyak 12 kali. Kalau semuanya diartikan menjadi Muhammad, artinya akan berbeda ya, maknanya akan tidak matching gitu artinya, istilah begitu. Jadi saya beranggapan itu bukan spesifik nama Nabi kita Muhammad SAW, tetapi itu hanya kata dalam bahasa Ibrani yang artinya terpuji, yang ada di dalam ayat-ayat mereka, dan itu sebenarnya secara spesifik tidak membicarakan tentang Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, nah ini yang Bapak Ibu harus ketahui ini ya, bahwa ternyata di dalam kitabnya mereka yang perjanjian lama dan perjanjian baru ini, yang perjanjian lama ini ternyata berasal dari kitabnya orang Yahudi. Kitab orang Yahudi itu apa? Ini dia. Nah, kitabnya orang Yahudi itu namanya Tanakh. Ini ya. Bukan tanah ya, Tanakh. Oh, aduh, pakai kho gitu. Ini tulisannya begini, Tanakh. Nah, T-A-N-A-C-H. Ya. T-A-N-A-C-H ini singkatan. Singkatan apa? Torah, Nevi'im, Ketuvim.
Torah itu yang disebut dengan, kita sering dengar 5 kitab Musa, ya. Kita kenalnya dengan Taurat, di sini mereka sebutnya Torah dalam bahasa Inggris. Torah itu 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin, Pak, nggak perlu. Ya, itu 5 kitab Musa yang disebut dengan Torah. Selanjutnya ada Nevi'im. Nevi'im itu kitab nabi-nabi. Nabi-nabi itu ada nabi besar, nabi kecil. Ada Yeremia, Yesaya, Yeskiel, Daniel, Hagai, Habakuk, Yunus, Ayub. Ya, nama-namanya kita mungkin familiar. Di dalam Quran juga sering disebutkan, ya. Nanti setelah itu ada kelompok yang ketiga namanya Ketuvim. Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan orang bijak atau tulisan nabi-nabi. Ada yang namanya kitab Mazmur, kita kenal dengan Zabur. Nanti ada Kidung Agung, Amsal, Pengkhotbah, Ratapan, dan sebagainya. 3 kelompok kitab itu disebut dengan Tanakh di sini, ya. Ditulis dalam bahasa Ibrani, disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum ada Nabi Isa alaihissalam, kitab ini dulu disusun. Kemudian di kira-kira tahun 270 sebelum Masehi, kitab yang berbahasa Ibrani itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, namanya kitab Septuaginta. Nah, Septuaginta, Septu itu artinya 70. Nah, ya. Katanya diterjemahkan oleh 70 rabi-rabi Yahudi di Alexandria, Mesir, sampai kira-kira selesai tahun 132 sebelum Masehi. Baru kitab ini yang menjadi dasar separuhnya kitabnya orang Kristen. Kenapa dipakai sama orang Kristen? Karena Kristen membaca kitabnya ini dan mereka menggunakan akidah mereka yang berasal dari Helenismenya Yunani, paganismenya Romawi, dan juga filosofinya orang-orang Yunani, ya, Platonisme, Philo, dan sebagainya. Mereka membaca kitabnya yang dalam bahasa Yunani itu, terjemahannya disesuaikan atau diresensi namanya. Baru kitab ini di abad 4, jauh sekali, ya, udah hampir 400 tahun setelah Nabi Isa, baru dijadikan perjanjian lamanya orang Kristen, separuhnya nih. Ya. Itu setelah terjemahannya diresensi. Sebelum diresensi, di dalam kitab ini tidak berbicara, tidak ada satupun ayat yang bicara tentang akan datangnya Yesus Kristus. Tapi setelah terjemahannya diresensi, baru kitab ini seolah-olah berbicara tentang akan datang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam kitab ini. Orang Yahudi yang tadinya sudah tidak bisa bahasa Ibrani di daerah Alexandria, Mesir, ketika baca ini, ketika terjemahannya sudah dirubah-rubah oleh orang Kristen, orang Yahudi udah nggak mau baca ini. Sekarang kalau orang Yahudi saya kasih ini, sama mereka kan dibuang ke tempat sampah. Kenapa? Karena di dalam kitab ini sudah diubah, gitu ya. Jadi orang Yahudi yang dulu menerima ketetapan hukum dan aturan dari Allah disebut dengan Taurat, sama orang Yahudi sendiri sudah diubah-ubah. Ketika kitabnya orang Yahudi dipakai sama Kristen, diubah-ubah lagi terjemahannya, sama Yahudi nggak mau diterima. Jadi perubahannya tuh nggak cuma sekali gitu kan, ya. Dari Allah Subhanahu Wa Taala ke nabinya ke umatnya, di umatnya diubah, dipakai lagi sama agama lain, diubah lagi, gitu ya. Nah, jadi ketika ini sudah menjadi separuhnya kitab orang Kristen di sini, ini yang disebut ditambahi dengan kitab surat-surat atau kitabnya orang Kristen sendiri yang disebut dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ditulis kira-kira pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, dan ini ketika sudah dijadikan dengan kitabnya orang Septuaginta ini menjadi Kristen, ya. Jadi beda, agama Yahudi dan agama Kristen itu beda. Memang pendiri agama Kristen awalnya adalah orang Yahudi juga, tetapi setelah mereka berpisah, yang satu menjadi agama Yahudi dan menjadi Kristen, yang menjadi agama yang populer atau yang banyak dianut oleh manusia di bumi malah yang Kristen. Ya, sekarang mungkin kurang lebih ada 2,4 miliar. Nah,
Itu tadi alasan saya kenapa saya tidak mau menganggap ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW di dalam Kidung Agung 516. Kenapa? Karena kalau kita menafsirkan itu sebagai nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, bedanya apa kita sama Kristen? Ya, Kristen membaca kitabnya orang Yahudi, kemudian menggunakan akidah mereka, bahkan sampai menggunakan kitab mereka dijadikan separuhnya kitab orang Kristen. Itu bagaimana gitu ya, bapak-bapak mungkin bisa menilai sendiri. Tapi kalau kita menafsirkan kitabnya orang Yahudi untuk nubuat Nabi Muhammad SAW, terus bedanya kita sama Kristen apa? Paham ya sampai sini Pak ya? Nah, jadi buat saya di sini tidak ada nama Nabi Muhammad SAW, makanya buat saya ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf ayat 157 ya. Gitu yang kira-kira sampai di situ ya. Nah, kemudian dari perspektif yang tadi di Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah membenarkan ada kitab-kitab yang diberikan kepada Bani Israel, Taurat, Zabur, Injil, tetapi Quran juga mengkonfirmasi bahwa ada yang diubah-ubah oleh Bani Israel, sehingga yang kita imani adalah kitab-kitab yang sudah tidak berada dengan Bani Israel itu. Jadi kalau kitab-kitab itu bisa diartikan begini. Kitab Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju Pak? Setuju ya? Jadi kalau wahyu bentuknya seperti apa, Bu? Wahyu. Kalau kita ngopi dapat apa, Pak? Dapat ilham, Pak ya, bukan dapat wahyu ya. Kalau wahyu itu konotasinya khusus untuk nabi ya. Jadi kalau wahyu yang masuk ke dalam kolbunya nabi disampaikan kepada umatnya ketika nabinya sudah meninggal atau diangkat, kemana wahyunya? Ya ikut bersama nabinya. Berarti kalau kita ditanya, kalau misalnya kita ditanya nih, ada orang Kristen bilang, orang Islam bilang kitabnya orang Kristen sudah rusak gitu kan ya. Kalau sudah rusak berarti yang asli mana kitabnya? Nah, berarti kita jawabnya gimana? Kita bilang bahwa yang dibenarkan oleh Quran itu yang asli, yang diberikan kepada Nabi dan Rasulnya. Kalau yang ini itu bukan yang dimaksud oleh Quran gitu. Kalau ditanya mana yang asli, sudah bersama nabinya, karena itu adalah wahyu-wahyu yang ada di dalam kolbu nabi. Itu ya Bu ya. Sampai sini paham ya Bu ya? Nah, nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Nah, sedikit sebelum kita tanya jawab. Tadi saya bilang bahwa di dalam kitab mereka ini itu konsep ketuhanannya yang perjanjian lama dan sebagian perjanjian baru itu masih sama dengan Islam, yaitu tauhid. Ya, saya berikan buktinya. Di dalam kitab mereka Ulangan 6 ayat 4 disebutkan Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Di Quran kita sering membaca Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama apa? Qul huwallahu ahad. Kita sering dengar ahad, di sini ada kalimat ehad. Sama ehad dalam bahasa Ibrani, ahad dalam bahasa Arab artinya esa, ya. Kemudian disebutkan lagi, nanti ada ayat seperti ini. Di Keluaran 9 ayat 14. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan aku di bumi. Serupa dengan aku ini maksudnya Tuhan. Mereka sebut itu Elohim. Mereka sebut Eloh atau Elohim, kita sebut Allah. Sama sebenarnya. Kita juga membaca di Quran surat yang sama tadi Al-Ikhlas ayat keempat. Walam yakulahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa atau setara dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti ada lagi ayat di Bilangan 23:19 dikatakan apa? Tuhan bukanlah manusia. Tuhan bukanlah anak manusia. Sama nggak Bu dengan lam yalid walam yulad? Sama. Ya. Nanti ada lagi di Ayub 9:32 Tuhan bukan manusia. Ayub 37:16 Tuhan Maha Tahu. Hosea 11 ayat 9 Tuhan bukan manusia. Nanti ada lagi 1 Raja-Raja 8 ayat 27 disebutkan apa? Langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan.
Berarti Tuhannya apa? Maha besar. Gitu, ya. Sama kita juga mengenal di Islam ada 7 langit. Besarnya bumi dibanding langit pertama seperti cincin di bawah padang pasir. Besarnya langit pertama plus bumi dibandingkan dengan langit kedua juga sama seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit pertama sampai langit ke-7 digabungkan dibandingkan dengan Sidratul Muntaha juga sama seperti cincin dibuang padang pasir. Sidratul Muntaha tambah 7 langit tambah bumi dibandingkan dengan arsy Allah, baru arsy loh ya, juga sama 7 langit plus Sidratul Muntaha plus bumi dibandingkan dengan arsy Allah juga sama seperti cincin dibuang pada pasir. Jadi besarnya Allah seperti apa? Sedangkan manusia aja sampai sekarang belum bisa menyentuh langit pertama. Ya. Jadi kita tidak bisa membayangkan besarnya Allah seperti apa. Di sini juga disebutkan langit yang mengatasi segala langit tidak dapat memuat Tuhan. Ya, itu bukti. Nah, ketika masuk ke dalam perjanjian baru, kita juga harus bagi lagi. Nah, di dalam perjanjian baru ada 27 surat. Saya sebut surat nih biar Bapak Ibu familiar gitu ya. Di dalam perjanjian baru ada 27 surat. Yang 4 surat itu yang kitab-kitab disebut tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang bercerita tentang Yesus dari mulai lahir sampai dia disalib, sampai dia bangkit dan diangkat gitu ya. Kita tidak mengimani bahwa yang disalib itu Nabi Isa alaihissalam. Tetapi dari 4 kitab itu, di situ diceritakan Yesus mengajar. Mengajar siapa? Mengajar Bani Israel ya. Yang Yesus ajarkan tentang konsep ketuhanan itu sama dengan yang tadi disebutkan di Ulangan 6 ayat 4. Ada di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Sama ketika Yesus ditanya oleh ahli Taurat dan orang Farisi, apa hukum yang terutama? Yesus menjawab, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Sama dengan Ulangan 6 ayat 4 ya. Jadi artinya Yesus juga sebenarnya mengajarkan tauhid. Ini konsep ketuhanannya. Tapi setelah 4 kitab itu, kitab-kitab yang lain, ini ada 13 surat yang ditulis oleh orang namanya Paulus. Pernah dengar Bu Paulus? Bukan tukang kredit sebelah Bu ya. Ini yang disebut dengan Paulus adalah orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Umurnya beda 4 tahun. Orang Ibrani juga, orang Israel juga. Bapaknya suku Benyamin, dari suku Benyamin ya. Tapi ibunya dari Tarsus, Yunani. Dulunya belajar Taurat bersama Rabi Gamaliel, tetapi dia pernah menjadi warga Romawi dan kerjanya malah mengejar-ngejar dan mempersekusi pengikutnya Yesus. Pengakuan dia ya. Tapi setelah dia melakukan pengejaran ke kota Damsyik, dia mengaku melihat cahaya dan mendengar suara. Kemudian setelah itu dia buta. Setelah dia sembuh, dia bertobat. Setelah itu dia malah memberitakan tentang Yesus. Setelah setahun dia tinggal di Antioquia bersama Barnabas, barulah dia dan pengikutnya disebut Kristen. Ya, jadi Bapak Ibu, yang menciptakan agama Kristen di sini diceritakan bukan Yesus, Paulus yang menciptakan agama Kristen. Ya, yang membedakan Paulus dan Yesus itu apa? Emang sama ajarnya? Beda ternyata. Yesus sendiri di Matius 16 ayat 6 sudah mengatakan bahwa hati-hati dan waspada terhadap orang Farisi. Paulus di Filipi 3 ayat 5 sampai 6 mengaku dia orang Farisi. Farisi itu tahu Bu apa? Ada yang tahu Farisi, Saduki, Eseni gitu? Ada yang tahu? Mazhab itu. Ya, kalau di Islam kita mengenal ada mazhab Hambali, Hanafi, Syafi'i. Ya, kalau di sana disebutnya ada mazhab Farisi, Saduki, Eseni, Zelot gitu. Nama-namanya itu nama-nama Ibrani. Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Yesus di sini menceritakan hati-hati sama mazhab Farisi. Mazhab itu dalam bahasa mereka disebut ragi gitu Pak. Ya, ragi. Kalau kita taunya ragi tepung ya Bu.
Nah, jadi kira-kira gitu bahasanya. Nah, yang membedakan Yesus dan Paulus ini ajarannya apa? Nah, kalau Yesus di sini mengajarkan bertaubat, ada di Matius 18 ayat 3, dikatakan, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan surga. Ya, Yesus juga mengajarkan Adone Elohenu, Adone Ehad. Artinya itu Tuhan kita, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa gitu tulisannya. Ya, walaupun istilahnya agak berbeda dengan kita, tapi maksudnya sama dengan Qul huwallahu ahad. Nah, Yesus juga mengajarkan kalau tidak bertobat tidak masuk surga. Tapi Paulus di sini mengajarkan apa? Yesus yang mati sebagai manusia itu harus diakuin dengan mulut oleh orang Kristen. Jadi di Roma pasal 10 ayat 9, Paulus bilang kalau mulut kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, baru kamu selamat. Ajaran Paulus. Yesus mengatakan di Matius 5:17, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Yesus yang ngomong. Aku datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu iota itu huruf terkecil dalam bahasa Ibrani, itu tidak akan dihilangkan. Itu Yesus yang ngomong. Tapi Paulus ngomongnya apa? Di Efesus pasal 2 ayat 15. Yesus yang mati sebagai manusia itu di atas kayu salib itu sudah membatalkan hukum Taurat. Boleh nggak Pak kalau saya bilang berarti kalau gitu Paulus memfitnah Yesus, membatalkan Taurat? Karena Yesus nggak pernah bilang aku datang untuk membatalkan Taurat, nggak pernah. Tapi Paulus bilang Yesus yang mati sudah membatalkan hukum Taurat. Kalau beli. Ya. Jadi Paulus ini sebenarnya dia mengaku dirinya sebagai rasul, tetapi dia menunjukkan ceramahnya atau dakwahnya itu untuk orang di luar Yahudi. Ya. Kalau untuk orang Yahudi, kata Paulus, kalian harus tetap hidup di bawah hukum Taurat, sunat, nggak boleh makan babi, ya. Ikut semuanya hukum Taurat, akikah dan sebagainya. Tapi kalau Paulus bilang karena untuk orang yang non Yahudi, kalian tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat, jadi kalian nggak perlu sunat, cukup sunat hati aja. Ya. Tahu Bu sunat hati? Itu artinya membersihkan hati lah maksudnya, ya. Tidak perlu sunat fisik kata Paulus. Jadi Paulus bilang juga semua makanan halal. Paulus, tapi perpuluhan tetap jalan. Perpuluhan itu ada di hukum Taurat yang bilang sudah dibatalkan, tapi sama Kristen masih dijalankan perpuluhannya gitu. Katanya sudah batal, tapi giliran urusan duit jalan terus gitu. Ya. Jadi itulah kira-kira perbedaannya ya antara ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Antara ajaran Yesus dengan ajaran nabi-nabi di perjanjian lama itu sama. Di sini 5 menit lagi. Karena semuanya terikat dengan hukum Taurat. Tapi ketika dibandingkan dengan ajaran Paulus berbeda karena ajaran Paulus ada unsur apa tadi yang saya bilang Helenisme Yunani, nggak kayak di ini. Paganisme Romawi itu dan juga filosofi Platonisme. Ya, tapi ini dicampur dengan ajaran Paulus sehingga menjadi agama Kristen. Ya. Sayang tadi saya udah dikasih tulisan 5 menit lagi gitu. Jadi nggak bisa lama-lama ini. Ya. Gimana Bun? Sekilas itu ya Bu ya, mungkin ini perkenalan buat Bapak Ibu supaya Bapak Ibu paham bahwa agama kita, agama Islam, buat kita umat Islam, tadi saya lupa nanya, buat kita umat Islam, agama Islam itu agama yang paling benar atau agama yang benar? Ayo. Wah, yang benar siapa? Angkat tangan. Oh dikit sih. Yang benar. Yang lain salah pokoknya. Ya, nah langsung turun tangannya. Islam agama yang benar ya buat kita. Islam agama yang benar, yang lain salah. Siapa yang bilang? Siapa yang berani? Dikit ya. Kalau Islam agama yang paling benar, siapa yang berani ngomong? Waduh, ragu-ragu semua ini. Ya, nah ini sekarang saya sentil sedikit ya.
Bapak Ibu ya, ini kita supaya sama-sama nih ya. Sebagai orang Islam, kita harus berani bilang bahwa Islam itu yang benar, yang lain salah. Harus berani ngomong gitu, Pak. Salah nggak, Pak, Bu, kalau kita ngomong begitu? Oh enggak. Kita harus berani ngomong bahwa Islam itu yang benar, yang lain salah. Orang yang beragama lain, mereka juga berhak mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah, termasuk Islam. Betul nggak? Di Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 ayat 2, setiap warga negara diberikan hak yang penuh untuk menjalankan atau memilih agama dan kepercayaannya masing-masing. Betul nggak? Berarti kalau kita bilang agama kita yang benar, yang lain salah, ya nggak apa-apa. Kita diberi hak yang penuh. Tapi kita bilang agama yang lain salah itu bukan berarti kita harus bermusuhan. Bukan ya. Tetap kita harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tetap menjaga persatuan, tapi masalah keyakinan masing-masing. Agamaku yang benar, agamamu salah. Nah kalau benar semua, kenapa kita nggak ikut mereka gitu maksudnya? Ya. Kalau kita bilang agama kita benar, yang lain benar, berarti kita menentang inna dina indallahil Islam. Itu maksud saya, ya. Mungkin itu saja. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab, gitu ya. Moderatornya, silakan. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk wanita, masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk di sesi yang lebih mendalam lagi, yakni sesi talkshow, sesi tanya jawab, sesi diskusi yang akan dipandu bersama-sama dengan Pak Arif Bar, Ketua Yayasan Magnet Rezeki. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Lebih kencang lagi Bapak Ibu. Masya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini untuk kesekian kalinya saya bisa hadir di Yogyakarta. Di sini ada yang baru pertama ngelihat saya, ada angkat tangan boleh? Oh banyak ternyata. Banyak juga ya. Baik, Bapak Ibu, mohon izin supaya menghemat waktu karena ini bukan tentang saya. Saya ingin berbicara dari hati ke hati dengan Koh Dondi. Ya, walaupun saya tergolong baru mengenal beliau, saya dengan Pak Nasrullah itu baru mengenal beliau. Kisahnya dimulai Bapak Ibu ketika sebenarnya nggak sengaja. Mau dengar nggak nih? Kalau mau dengar di ini ya, disimak ya, boleh ya. Karena ini biar menjadi penguatan akidah untuk kita. Jadi awalnya kami nggak sengaja Bapak Ibu datang ke apartemen beliau. Ya, Pak Nasrullah janjian dengan beliau dan saya salah satu yang diajak, tapi saya nggak mau datang ke beliau. Kenapa? Nggak tahu. Saya rasa nggak mau saya bilang. Waktu itu ada Ustadz Abus dan saya yang mau berangkat. Tapi ada Pak Agus juga ya, ada Pak Agus Susanto di belakang ya, ketua koperasi kita. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Nah, pada saat itu saya diajak, saya sudah ares-aresan kalau kata orang Jawa ya. Ares-aresan. Jadi tapi teman-teman ngomong, abis ini kita mau jengukin sahabat kita yang sudah meninggal dunia mendahului kita, yaitu Ayah Hafiz, Ketua Dewan Kode Etik Magnet Rezeki. Waktu itu beliau sedang sakit ya, sedang nggak sehat. Oh kalau itu mau, oke, kalau gitu saya datang, saya bilang. Akhirnya pas saya lihat tamu beliau banyak banget. Wah, ini apa cukup apartemennya ya?
kita rombongan ada 5. Pak Nasrullah, istrinya, saya, Ustadz Abus, dan Pak Agus. Saat masuk ke dalam, kemudian Pak Nasrullah masuk duluan sama Bu Yuni, istrinya. Kemudian tiba-tiba kami menunggu, kita nggak usah masuk lah, saya bilang. Kita nunggu aja. Tiba-tiba ditelepon, malah disusulin oleh timnya Kodondi, kita disuruh masuk. Padahal kita sudah pesan kopi, Pak. Di kantinnya. Terpaksa ditinggal. Ya sudah, ayo kita masuk. Cerita punya cerita, singkat cerita, Yayasan Magnet Rezeki, Bapak Ibu, ingin memberikan zakat untuk para mu'alaf yang ada di Garda Mu'alaf Indonesia, Bapak Ibu. Ya, kita pengen memberikan zakat. Cerita punya cerita, saat itu ternyata Kohdondi ini sedang menangani sebuah event besar, ya, bukan event akbar kalau menurut saya. Beliau mendatangkan Dr. Zakir Naik, Bapak Ibu, ke Indonesia. Nah, inilah dia aktor di balik layar. Nah, yang mendatangkan Dr. Zakir Naik. Nanti kita diskusi tentang itu ya, Koh. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, Koh, ya. Akhirnya saat itu Pak Nasrullah ngelihat bagaimana Kohdondi kerepotan, ya, karena beliau menghadapinya sendiri, Bapak Ibu. Beliau ditelepon oleh Dr. Zakir Naik, dimarah-marahin, Bapak Ibu, di depan kami, dibacain ayat Quran lagi. Jadi dimarah-marahinnya, kalau nggak salah ada satu kalimat gini, mana yang lebih penting, tamu kamu atau saya? Ini ada bahasa Indonesianya, beliau ngomong bahasa Inggris. Tapi beliau menjawab, ya tentu Anda yang lebih penting. Kalau enggak, saya nggak angkat telepon Anda, katanya. Tapi ini tamu saya juga penting, katanya. Beliau begitu bijaksananya, saat itu kami menjadi terenyuh, tertarik untuk lebih dekat dengan beliau. Maka akhirnya kita Magnet Rezeki pun akhirnya memutuskan untuk ikut andil mensukseskan acara Dr. Zakir Naik keliling 4 kota, Bapak Ibu. Takbir. Dan sampai akhirnya karena saking jatuh cintanya kita sama Kohdondi, akhirnya kita kontrak Kohdondi. Koh, kita keliling yuk, keliling Indonesia. Bapak Ibu kalau nanti mau lagi nggak ke Jogja? Kalau datang lagi, beliau mau datang lagi ke Jogja, kalau bisa Bapak Ibu ngundang para non Muslim. Seru tuh kalau ada non Muslimnya. Ya siapa tahu dapat hidayah di tempat ini, ya. Baik. Namun saya pengen tanya-tanya dulu, Koh. Ini 10 tahun yang lalu, sekitar 11 tahun yang lalu, ya, tahun 2014. Tadi Kohdondi menceritakan bagaimana titik baliknya, ya kan? Kan beliau cuma menceritakan sekilas. Saya mau bertanya satu pertanyaan. Apa titik balik yang paling kuat sehingga Kohdondi mantap meninggalkan agama lama dan memilih Islam? Dan bagaimana perasaan Kohdondi saat itu? Baik. Jadi pondasi, ya namanya pondasi di dalam agama itu kan tidak lain tidak bukan kan harus kitabnya, kan? Kalau nabinya masih hidup, kita masih bisa belajar dari nabinya. Tapi kalau nabinya sudah tidak ada, dari mana kita belajar? Kalau tidak dari kitabnya. Jadi ketika saya mempelajari ulang kitab saya waktu itu, ya, akhirnya saya menemukan masih ada kebenaran, tetapi juga bercampur dengan kebatilan. Banyak kesalahan ilmiah yang ada di dalam sini, juga banyak ayat yang tidak otentik. Kalau kita sebutnya tidak sahih gitu, Pak. Ya. Ya, kita sering kan dengar gitu ya. Jadi dalam ini ada yang namanya ayat tambahan, ayat sisipan, ayat pinjaman, pinjam tapi nggak dibalik-balikin, Bu, ya. Jadi ayat itu disebut tidak asli gitu atau tidak otentik. Nah, buat saya waktu itu ketika saya sudah bisa membuktikan
dari kalangan Kristen sendiri bahwa di dalam kitab suci saya waktu itu ada ayat yang tidak otentik. Jadi buat saya waktu itu saya menganggap kitab ini tidak bisa disebut sebagai kitab suci. Ya, itu titik baliknya. Ketika saya mempelajari agama-agama yang lain, Yahudi itu adalah nama daripada anak keempat Nabi Yakub dari Yehuda. Kristen itu adalah berasal dari kata Kristus, gelarnya Yesus. Kristus dalam bahasa Arabnya apa, Bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Al-Masih, betul ya. Jadi Kristus itu dari bahasa Indonesianya, Christ bahasa Inggris, Christos bahasa Yunani, Mesias dalam bahasa Ibrani, The Mesiho dalam bahasa Aramaik, Al-Masih dalam bahasa Arab. Jadi ternyata, oh sama ya, ternyata itu gelar untuk seseorang yaitu Yesus atau Isa. Agama Hindu itu adalah nama tempat agama itu berasal di India, Pak. Agama Buddha gelar daripada Siddhartha Gautama. Agama Konghucu, ada yang tahu? Nama nabi agama itu. Jadi ya nama nabinya adalah Konghucu ya. Nah, berarti saya melihat ini ada gelar Yesus, ada nama nabi, ada nama tempat, ada gelar orang atau gelar nabinya. Islam itu bukan gelar orang, bukan nama tempat, bukan nama orang, tapi artinya apa? Berserah diri. Loh, kok beda sendiri gitu saya pikirnya. Kok suruh berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta kita. Ketika saya membaca konsep bahwa di dalam Islam semua manusia itu sebenarnya fitrah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bersuku-suku dan ras untuk apa? Untuk saling mengenal, untuk saling bertaruh, ya. Ternyata kita dulu ruh kita sudah pernah berikrar syahadat sebelum kita lahir jadi manusia. Terus kemudian saya membaca begitu banyak ayat di dalam Quran yang ada hubungannya dengan sains. Dan ternyata baru terkonfirmasi baru zaman sekarang. Nah, mulai dari sains itu, Pak, ketika saya membaca tentang sains di dalam Quran, sejalan dengan sains zaman sekarang, saya tidak bisa pungkiri, saya harus mengakui bahwa itu tidak mungkin dikarang oleh seorang nabi yang ummi gitu. Nah, akhirnya saya mengaku bahwa itulah firman dari pencipta kita. Gitu, Pak. Masya Allah. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu ya. Masya Allah. Dapat nggak? Ya, mudah-mudahan kita belajar ya dari sini. Jadi kita jangan-jangan Bapak Ibu, beliau ini kalau kata Pak Nasrullah, beliau ini baru aja baca syahadat. Tapi jangan-jangan beliau lebih Islam daripada kita. Itu kalimat Pak Nasrullah ini tak langsung ke saya. Ya Allah, saya bilang. Baik. Saya buka 3 pertanyaan dari floor, boleh ya? Yang mau nanya silahkan, tentang penguatan akidah, boleh tentang agama lain pun beliau memang dari sana 1, dari sini 1, dari sini 1, boleh ya? Oke, yuk silakan Bapak dulu. Oke. Singkat aja ya, langsung ke pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Heno. Kalau Heno, mungkin kalau Pak Doni pasti tahu artinya apa. Kemarin ada pendeta namanya Heno pada teman. Iya. Karena memang kalau dalam sejarah kalau tidak salah itu kakeknya Nabi Nuh ya. Kalau di ini. Oh, itu Henok, Pak. Iya, pakai KH. Oh, pakai K. Kakek K. Oke. Silakan. Oke, nama saya gini. Di dalam, kalau tadi disebut kitab nggak boleh, di dalam Bible itu kan banyak. Bible sendiri saya pernah membaca karena kebetulan saya basicnya dulu adalah sekolah di Canisius. Jadi 12 tahun mungkin saya ke gereja, bukan ke masjid. Antara Bible untuk Katolik, kemudian Kristen, kemudian Bible di Kristen sendiri kan banyak aliran, ada GPIB, ada macam-macam lah, ada pembaharuan dan lain sebagainya. Saya juga tidak tahu gitu kan. Saya sekarang jujur tidak tahu. Tapi itu banyak sekali terjemahan yang berbeda. Bahkan dalam satu agama saja itu berbedanya banyak banget. Pertanyaan saya, mengapa itu bisa terjadi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita di Islam kan memang
cuman satu, dan itu dari dulu sampai sekarang sama. Semoga juga terjemahannya pun dalam bahasa Indonesia akan selalu sama. Nah, cara yang paling mudah bagi kita untuk menguatkan akidah kita bahwa ini adalah yang benar, benar-benar yang benar, selain kita sadar bahwa tidak pernah berubah dari dahulu Quran, itu kira-kira apa lagi? Itu aja dua pertanyaan utama saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Tepuk tangan dulu untuk Pak. Baik, silakan kok. Ya, jadi pertanyaan yang kedua tuh sebenarnya jadi bagaimana kita apa tadi tahu bahwa agama kita atau kitab kita tidak pernah berubah gitu ya, betul ya? Selain tidak pernah berubah, gimana caranya biar kita tetap kuat, akidah kita tetap kuat gitu loh Pak. Oh iya, oke baik. Yang pertama tadi kan mengapa terjemahannya berubah-ubah gitu ya? Terjemahan itu memang bisa dikatakan adalah pilihan kata-kata daripada orang yang menerjemahkan itu, ya Pak ya. Tetapi di balik pilihan kata-kata itu kan harusnya bisa mewakili maksud dan makna yang ada dari bahasa aslinya, gitu Pak. Yang membedakan itu adalah gini, kalau Quran diturunkan dalam tradisi apa Pak? Oral, gitu Pak ya, lisan, hafalan. Makanya kalau semua mushaf Quran, baik yang bahasa Indonesia ataupun yang bahasa penerjemahan yang ada bahasa Arabnya, semua di seluruh dunia mushafnya itu kan disebut hard copy ya Pak ya, dan soft copy-nya di handphone, di laptop dan sebagainya, semua dimusnahkan. Bakal ada lagi nggak Quran? Ada lagi, nggak sampai seminggu juga jadi ya, nggak sampai seminggu. Karena apa? Jutaan orang habis Quran. Tapi kalau Bible itu ditransmisikan itu menggunakan tradisi tulisan. Jadi kalau di Quran ada variasi, ini pasti kan dua-duanya pasti nanti ada variasi. Melewat tradisi lisan juga ada variasi, lewat tradisi tulisan juga pasti ada variasi. Kalau variasi yang di lisan, yang terjadi adalah variasi bacaan, ya. Contoh misalnya, kalau orang Sunda nggak bisa ngomong F ya Pak? Iya. Hah? Kata orang Sunda enggak, itu fitnah gitu katanya. Tetap aja keluar P gitu. Itu adalah lidah masing-masing orang di sebagian daerah ya. Tapi kalau di Kristen karena tradisinya tulisan, yang terjadi variasi teks Pak. Ya. Yang terjadi variasi teks. Okay. Artinya apa? Tulisan atau teks itu di masing-masing naskah mereka itu bisa beda-beda. Nah, kalau di Quran yang beda hanya cara bacaan. Misalnya di Indonesia Malik Yaumiddin, kalau di Maroko Malik Yaumiddin. Cuman begitu-gitu aja gitu ya. Tapi kalau mereka variasinya variasi teks. Nah, selain itu juga ada tradisi yang disebut dengan teks-teks yang di dalam Kristen itu yang tidak semua kalangan menerima, walaupun sama-sama alirannya gitu Pak. Ya, di Kristen itu ada beberapa evolusinya tuh begini Pak. Yang pertama, Kristen timbul dari aliran Doketisme. Doketisme itu artinya bilang, oh Yesus itu hanya perwujudan Tuhan di bumi. Habis itu kalah timbul aliran separatisme. Separatisme itu artinya memisahkan gitu Pak ya. Mereka bilang, Yesus sebelum dibaptis belum jadi Kristus. Ketika dia disalib, yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya. Dipisahkan Kristus dan Yesus. Kalah lagi sama kelompok namanya modalisme. Modalisme bilang Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa, satu pribadi, bukan tiga pribadi. Nanti bilang modalisme pecah menjadi monarkianisme dan pecah menjadi sabellianisme. Sekarang menjadi bentuk Kristen Oneness Pentakosal Pak. Ya, alirannya. Baru yang ini kalah dengan kelompok yang disebut dengan Trinitarian, yang bilang Bapa, Putra, Roh Kudus, ya. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, tapi ketiganya satu Tuhan. Itu yang menjadi aliran yang paling banyak sekarang ini. Tapi sama-sama Trinitarian aja Pak. Protestan Trinitarian. Suratnya 66 surat ya. Yang ini Katolik. Sama-sama Trinitarian, kitabnya 73 surat. Yang ini Ortodoks 78 surat.
Yang ini Ethiopia sama Trinitarian, kitabnya 81 surat. Kenapa bisa begitu? Karena mereka ada yang namanya disebut dengan tradisi kitab-kitab apokrifa, Pak. Ya, kitab-kitab apokrifa itu di antara kalangan aliran mereka sendiri ada yang menganggap itu bukan firman Tuhan, itu hanya catatan sejarah. Ya, jadi ada yang dimasukkan dalam kitab mereka, ada yang menolak. Jadi Ortodok menolak 3 dari Ethiopia, Katolik menolak 5 dari Ortodok, Protestan menolak 7 dari Katolik. Gitu ya, Pak. Itu membedakan. Nah, kemudian yang kedua mengenai bagaimana kita tetap harus menguatkan akidah. Bagaimana caranya gitu, Pak ya? Caranya yaitu yang jelas kita baca Quran, Pak. Kalau kita nggak baca Quran, akidah kita tidak akan dikuatkan. Dengan kita yakin bahwa Quran itu adalah kalamullah, dengan kita yakin bahwa Quran itu bukan karangan seorang Nabi Muhammad SAW, baru kita bisa harus mengikuti kaidah-kaidah atau standar-standar yang tadi saya sebutkan juga tadi. Yang mana Quran sudah membenarkan ada kitab ini, tapi juga Quran menyatakan kitab itu sudah dirusak, makanya kita harus mengikuti kembali kepada Quran. Jadi yang Quran benarkan itu adalah wahyu yang asli, bukan wahyu yang sudah diubah-ubah seperti ini. Gitu, Pak ya. Kemudian tadi juga saya sudah bicara konsep ketuhanan, konsep keselamatan, yang mana di dalam yang kita jalankan sekarang ini sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Quran, ya kan? Contoh, Pak, di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-77, ya ayyuhalladzina amanur ka'u, wahai orang beriman, rukuklah, wasjudu, sujudlah, wa'budu rabbakum, beribadalah kepada Tuhanmu. Ada sujudnya, Pak ya? Ada sujudnya. Yesus di sini Matius 26 ayat 39 sujud, Pak. Abraham di Kejadian 17 ayat 3 sujud. Bilangan 34 ayat 8 Nabi Musa sujud. Dan Nabi Harun, Bilangan 16:22 sorry. Terus Keluaran 34 ayat 8 Nabi Musa sujud. Yosua 5:14 Nabi Yosua sujud. 1 Tawarik 29:20 sama Mazmur 95 ayat 6 Nabi Daud dan umatnya sujud. Nehemia 8 ayat 6 Nabi Ezra sujud. Semua nabi-nabi sujud. Kalau Nabi Muhammad SAW seorang muslim dan dia sujud, Yesus dan nabi-nabi sebelumnya sujud, berarti semuanya mereka nabi-nabi muslim, bukan, Pak? Muslim. Itu. Ya, Pak ya. Yesus sendiri di sini diceritakan selain sujud, dia tidak membatalkan hukum Taurat. Berarti dia nggak makan babi dong, Pak. Iya. Dia disunat, ya Pak. Dia juga puasa. Dia juga diceritakan ketika diturunkan dari salib, ya walaupun bukan kita tidak beriman bahwa itu Nabi Isa. Ketika diturunkan dari salib, dikafani, Pak. Kemudian Yesus juga dibaptis. Kemudian Yesus juga akikah. Umat beragama apa? Yang lakinya disunat, yang puasa, yang nggak makan babi, yang dikafani, yang sujud, yang akikah, dan dibaptis. Kita dibaptis apa? Nggak ada. Enggak, Bu. Ibu nggak pernah mandi junub, Ibu? Mandi junubnya orang Islam itu sama dengan baptisnya orang Yahudi, Bu. Maknanya ya, kalau orang Yahudi sebut itu mikvah. Mereka ketika sama seperti kita, misalnya laki-laki, perempuan ya tidak suci, mereka melakukan penyucian dengan cara dibaptis. Caranya mereka menyemburkan diri ke dalam kolam. Nah, kalau di Saudi kan air susah, Pak, nggak banyak bikin kolam, jadi cukup dengan mandi besar. Itu kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, disempurnakan, gitu, Pak. Jadi ketika kita melihat bahwa di dalam kisah-kisah nabi-nabi yang di sini pun itu kita juga melakukan sampai sekarang, walaupun kita sekarang disebut mengikuti sunnah Nabi, karena itu yang disempurnakan dalam Quran dan Sunnah, itu yang menjadi akidah kita, Pak. Kita juga harus tahu bahwa manusia jauh sebelum Nabi Isa AS sudah menyembah Tuhan yang disebut dengan Triyat, gitu, Pak. Ya, kalau kita baca di Quran surat At-Taubah ayat ke-30, kaum Yahudi menyebut Uzair putra Allah, kaum Nasrani menyebut Isa putra Allah.
Mereka mengatakan itu karena berdasarkan perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Nah siapa? Banyak Pak. Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir. Itu semuanya bangsa-bangsa yang sudah terbiasa menyembah Tuhan yang triad. 3 tapi 1, 1 tapi 3 gitu. 3 in 1 gitu. Ya. Nah, dengan kita tahu seperti itu, belajar sejarah manusia, sejarah peradaban, sejarah agama, makin kita belajar, makin kita yakin dengan agama kita, Pak, yang Islam ini. Mudah-mudahan ada pertanyaan, Pak ya. Masya Allah. Silakan ya. Oke Pak Hainok. Alhamdulillah ya. Baik. Berikutnya dari sisi sini siapa tadi? Oke, Mbak Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Kodoni, nama saya Jihan, mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Masya Allah. Pertanyaan saya kok saat ini dengan derasnya arus informasi di media sosial, Gen Z dan Gen Alpha itu saya rasa paling rawan terpapar pendangkalan akidah ya, dengan tren spiritualitas yang kadang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam gitu ya, dan juga narasi-narasi seperti semua agama sama begitu. Bagaimana cara kita membentengi generasi muda ini, Gen Z dan Alpha begitu, dari pendangkalan akidah yang seperti itu? Terima kasih Kak. Nah ini sangat penting ya. Pertama-tama, nah ini kan sebagai ibu-ibu nih, sebagai bapak-bapak yang punya anak, pasti pengen anaknya punya pendidikan yang paling baik kan? Pasti, siapa yang nggak mau ya Pak ya? Betul. Ketika banyak duit, anaknya disekolahin ke luar negeri Pak. Satu, kebanggaan. Kedua, pengen anak dapat pendidikan yang baik kan? Tapi ketika ngirim ke luar negeri, salah ngirim negara Pak. Negaranya salah gitu. Betul. Yang dikirim kemana? Ke Prancis, ke Australia, ke Amerika, ke negara-negara yang mayoritas Kristen. Ketika pulang, kaget orang tuanya, anaknya tahu-tahu udah murtad. Nah itu yang seperti itu juga banyak yang ke tempat saya Pak. Ya, jadi banyak orang tua datang ke tempat saya bawa anak setelah sekolah luar negeri pulangnya murtad. Banyak. Ya, setelah diskusi dengan saya 2 jam, 3 jam, buka-bukaan ini, ada yang kembali jadi Islam, ada yang tidak. Karena yang tidak itu karena mereka sudah terikat dengan organisasi mereka. Jadi kalau untuk membentengi akidah anak-anak kita, ya kontrol media sosialnya yang pertama. Ya, yang kedua sering-sering kasih anak kita ini ngaji. Ngaji itu harus jadi pelajaran wajib buat anak kita. Ya, belum lama saya juga kedatangan seorang anak muda dibawa sama bapaknya. Bapaknya seorang ustadz di pesantren, anaknya murtad. Gara-gara apa? Gara-garanya apa? Ternyata setelah dikorek-korek-korek, ternyata waktu dia masih kecil anak ini, ketika ngaji itu males-malesan, ya ngambek dikit, masuk kamar, nggak mau ngaji, sama bapaknya didiemin. Nah, jadi tidak dipaksa gitu. Ketika tidak dipaksa, si anak ini ngaji jadi kurang. Ketika dia dewasa dikit, dia jadi mudah tergoda dengan akidah lain. Ya Allah. Ya, jadi ini mohon maaf ya Bu ya. Saya dulu waktu kecil, saya masih ingat sampai sekarang, ketika saya diajarin membaca, menghitung dan sebagainya oleh papi saya. Ya. Papi saya tuh pegangnya pensil Pak, pensil. Kalau saya salah, itu ditusuk Pak jidat saya sama pensil pakai sama papi saya Pak. Jadi karena ditusuk sekali kan saya takut jadi kan. Ketika takut kan saya terpaksa maksa gitu kan, akhirnya bisa. Kalau tidak seperti itu, saya mungkin tidak seperti ini sekarang gitu. Masya Allah. Ya, papi saya almarhum, alhamdulillah, dia malah masuk Islam duluan daripada saya. Masya Allah. 7 tahun sebelum saya masuk Islam, dia lebih dulu masuk Islam. Ya, alhamdulillah. Maksud saya kita mengajari anak, ya walaupun mungkin tidak dengan secara fisik ya, tapi pemaksaan itu harus tetap ada. Pemaksaan itu harus tetap kita lakukan. Saya berani bilang begini, walaupun saya juga bukan pemerhati atau pengajar anak sosial atau bagaimana psikologi anak, enggak. Tapi itu sangat baik buat anak itu ketika nanti dia dewasa. Artinya ketika dia dibekali dengan secara Bapak Ibu kalau anaknya lagi susah makan, disuapin, gimana? Agak sedikit maksa nggak Bu? Iya kan?
Kalau nggak makan nanti anaknya tambah sakit, nggak sembuh-sembuh kan? Seperti itu, Mbak. Setuju. Kalau nggak seperti itu, ngajinya ya resikonya besar nanti ketika anak itu sudah dewasa. Karena contoh yang konkret sudah ada dan banyak. Ya. Medsosnya juga harus dikontrol gitu, Bu. Apalagi kalau anak-anak masih SMP ya, jangan sembarangan dikasih handphone gitu. Itu ya oke lah. Memang sangat membantu handphone, gadget. Sekarang bahkan sekolah wajib punya gadget, harus pakai laptop dan sebagainya. Memang benar penting, tapi juga lewat itu pendangkalan akidah bisa dilewati gitu. Masya Allah. Ya, Pak ya. Jadi kita harus sedikit keras sama anak. Kalau nggak keras, nanti anak kita jadi lembek nanti dewasanya. Ya, jadi jangan sampai anak kita jadi jamaah YouTubiah ya, Bu. Ya, jamaah YouTubiah. TikTokiah Atau TikTokiah. Memang ustadz-ustadz kita juga berdakwah di media sosial ya, tapi kalangan mereka juga melakukan hal yang sama. Iya. Nah, kalau anak kita dari kecil, dari remaja, akidahnya nggak kuat, ketika melihat video, wih, ini kayaknya kok enak ya kebaktiannya di gereja, pakaiannya minim-minim, joget-joget, ada live bandnya, siapa yang nggak suka gitu. Betul. Jadi kalau anak kita dari kecil sudah tidak peduli dengan aurat dan sebagainya, otomatis mereka gampang tertarik ke sana. Karena Udah gitu seminggu sekali ya, kok ya. cuma seminggu sekali. Udah gitu tempatnya ibadahnya duduk, Iya. AC, nyanyi-nyanyi. Kalau Islam malah disuruh bangun tengah malam kok. Nah, tahajudnya gitu ya. Iya. Jadi seperti itu memang harus sangat-sangat ditanamkan untuk pada anak kita dari kecil. Tentang aurat dan sebagainya. Karena mereka melakukan ibadahnya memang sangat-sangat menarik anak muda. Saya udah 40 tahun di sana dulu gitu. Jadi saya tahu gitu. Jadi ketika pendeta lagi khotbah, saya dulu di gereja matanya bisa ngelirik sono, bisa ngelirik sini, roknya segini. ada yang pakai you can see gitu. Kan kalau nggak dilihat sayang, Pak ya. Mubazir katanya. Nah, itu katanya. Nah ya Mbak ya. Jadi sedikit maksa untuk anak kita sebenarnya nggak apa-apa, karena untuk kebaikan anak kita juga. Oke. Kalau kita tidak mau menyesal nanti, dari sekarang kita paksanya. Baik. Terima kasih Ko Dondi. Tepuk tangan dulu untuk Ko Dondi ya. Masya Allah. Jadi kalau saya simpulkan Bapak Ibu, pertanyaan Mbak Jihan tadi bahwa semua kuncinya ada di rumah kita ya. Bagaimana Bapak Ibu ya, terutama adalah ibu. Ibu ini adalah madrasah pertama. Betul. Masih ingat nggak? Jadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ya, jadi jangan sampai anak kita lepas dari ataupun lolos dari pegangan kita. Tapi kalau orang Indonesia rata-rata kok itu ya, biar anaknya diem gitu kok. Ini lagi ngobrol penting nih. Dia lagi sama temennya gitu ngobrol penting, anaknya biar kamu diem dulu, diem. Nah, itu sering. malah dikasih ya. Betul. Masya Allah. Baik, mudah-mudahan enggak, kalau di Jogja enggak kok, enggak dikasih. Enggak kok, tapi dikasih iPad. Dikasih iPad. Baik, sebelah sini, Wago. Baik, itu. Safi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Bunda Ana. Saya sudah dari awal menyimak, dan sebenarnya saya sudah menyimak Ko Dondi di YouTube ya. Masya Allah. Ya, gini kok, saya masih mau tanya. Ini beberapa kali saya dengar Dr. Zakir Naik itu kan menyampaikan bahwa nama Nabi Muhammad itu sudah disampaikan di Bible gitu, atau di Injil mungkin ya, bukan di Bible gitu ya. Di Taurat dan Injil. Oh iya, di Taurat dan Injil. Bukan di Bible gue ya. Oh gitu. Ya, yang ingin saya tanyakan justru ini lah, kok Dendi bilang bahwa di Bible tidak ada. Karena mungkin ada perbedaan tadi ya, Taurat atau Bible. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, ini Bible sebenarnya yang ngarang siapa gitu, yang bikin siapa? Kalau Al-Qur'an kan jelas. Bible yang begitu banyak jenisnya itu, siapa sebenarnya yang mengarang? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Baik. Terima kasih. Baik, nah ini yang menjadikan saya berbeda dengan Dr. Zakir Naik. Walaupun saya mengaku bahwa dia adalah guru saya,
Tapi saya tidak mengikuti pola pikir dia bahwa di dalam kitabnya orang Kristen ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Karena saya juga saya juga sering dinasihati oleh Majelis Ulama Indonesia, ya. Ketika saya baru mulai mau terjun dakwah, saya kan juga lewat yayasan, kami kan juga berkomunikasi dengan MUI. Jadi supaya kita tidak istilahnya tergelincir atau bisa diincar dalam arti jalur hukum, saya diperintahkan atau diajarkan untuk tidak menafsirkan kitab suci orang. Bapak Ibu mau nggak Qurannya ditafsirkan tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan tafsir Islam? Tidak mau. Contoh banyak sekali Pak, ya, banyak sekali ayat-ayat Quran yang dipakai oleh misionaris-misionaris untuk menjerat orang Islam masuk agama Kristen. Mau tahu Bu contohnya? Oh ya, coba buka di handphonenya. Quran surat Maryam ayat ke 28. Contoh ya Bu ya, ini kita sebelum kita masuk ke menjawab pertanyaan inti itu. Ini supaya Bapak Ibu punya gambaran, kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang. Ayat 28. Udah? Udah yang nemu? Silakan coba Bu dibaca. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Terus? Maka Maryam menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Ya, itu konteksnya Bunda Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, dituduh berzina. Karena melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa seorang ayah. Betul ya? Anggap saja saya misionaris. Saya lagi mencoba mempengaruhi Bapak Ibu. Saya tanya, itu disebutnya saudara perempuan Harun. Itu Harun siapa yang dimaksud? Nabi Harun kan? Iya kan? Kok Maryam ibunya Nabi Isa disebut saudara perempuan Nabi Harun, sedangkan Nabi Harun dan Maryam jaraknya 1500 tahun. Itu Quran nggak ngerti atau gimana? Jaraknya ribuan tahun kok disebut saudara perempuan Harun, sedangkan Nabi Musa punya abang namanya Nabi Harun, punya kakak perempuan namanya Miriam. Salah nggak itu Quran tuh? Bisa jawab Bu? Ada yang bisa jawab? Saudara sesama Muslim. Bukan. Saudara perempuan bilangnya. Hah? Apa? Yang dimaksud itu Nabi Harun. Nabi Harun abangnya Nabi Musa. Tapi Nabi Harun ini sama Maryam zamannya Nabi Isa kan jaraknya hampir 1500 tahun. Kok disebut saudara perempuan Harun? Keturunan itu maksudnya. Ya, jadi istilah-istilah orang di luar Indonesia itu mungkin agak sedikit berbeda dengan yang kita kenal gitu ya. Kalau mereka bilang ukhta itu bisa saudara perempuan, bisa juga keturunan gitu maksudnya. Itu sering dipakai sama misionaris untuk melemahkan akidah umat Islam. Mereka bilang tuh Quran salah. Kok bisa-bisanya Maryam disebut saudara perempuan Harun padahal jaraknya beda jauh gitu. Nanti ada lagi Quran surat Maryam misalnya ayat ke 71 misalnya. Coba lihat sekilas 71. Enggak? Tidak ada seorang pun dari kamu yang mendatangi neraka. Terus itu adalah sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan. Misionaris akan ngomong begini Bu. Ini mereka mencoba menafsirkan dengan pikiran mereka sendiri gitu ya. Tuh buat apa jadi muslim kalau udah pasti masuk neraka? Itu udah ketentuan yang ditetapkan sama Tuhanmu gitu. Iya. Bisa jawab Bu? Ada yang bisa jawab? Silakan. Nah ini pasti udah belajar. Apa jawabannya Pak? Sebenarnya tidak ada neraka, tetapi
Allah itu berusaha untuk mensucikan kita supaya pantas untuk masuk di surga. Tidak ada neraka. Tidak ada istilah neraka atau siksa, itu hanya suatu pensucian dari Allah supaya kita pantas untuk di surga, Pak. Oh, bukan begitu. Nerakanya tetap ada, Pak. Nah, cuman mereka menggunakan bahasa tafsir mereka sendiri. Kalau begitu, buat apa Bapak jadi Muslim kalau Bapak pasti masuk neraka? Nah, itu pertanyaan mereka. Ya Bu ya, itu penting. Ini penting. Ini gampang sekali dipakai oleh misionaris untuk memurtadkan orang Islam. Jawabannya simpel Bu sebenarnya Bu. Di situ ada kata-kata apa? Tidak ada seorang pun dari kamu. Berarti siapa? Muslim. Apa semua orang? Semua manusia. Kita harus baca ayat-ayat sebelumnya. Ayat 67 membicarakan manusia. Berarti kalau tidak ada seorang pun dari kamu, berarti semua manusia. Mendatangi. Kalau ibu mendatangi kuburan sama ibu memasuki kuburan sama nggak Bu? Beda. Bapak mendatangi penjara sama memasuki penjara sama nggak Pak? Beda juga. Jadi mendatangi maksudnya apa? Diperlihatkan. Nah, jadi di ayat itu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa setiap manusia itu akan diperlihatkan neraka. Tapi jawabannya ada di ayat 72. Tolong bacain, Arif. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, yang bertakwa siapa? Muslim. Orang yang zalim siapa? Kafir. Nah, itu jawabannya. Justru itu jawaban baliknya begitu, Pak. Ya, kalau kamu menuduh orang Islam masuk neraka, itu sudah salah. Artinya kita semua nanti akan diperlihatkan neraka. Tapi yang bertakwa Muslim yang akan diselamatkan, kamu yang zalim, kamu yang ditinggal dalam keadaan berlutut. Itu udah jelas, Pak. Dan banyak ayat-ayat seperti itu yang sering dipakai oleh mereka untuk memurtadkan orang lain. Makanya saya juga diminta sama MUI supaya tidak menafsirkan kitab suci orang. Kalau kita menafsirkan kitab suci orang, sama saja kita sudah lompat pagar gitu. Ya. Jadi makanya jawaban saya adalah saya tidak berani mengklaim atau menyatakan bahwa ayat di dalam kitabnya orang Kristen itu ada nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau saya melakukan itu, apa bedanya saya sama Kristen? Yang menafsirkan kitab sucinya Yahudi menggunakan teologinya Kristen. Ya Bu ya. Yang pertama, yang kedua tadi apa? Jadi lupa tuh. Yang ngarang Bible. Oh, ngarang. Bible itu ditulis dalam rentang waktu 1500 tahun, Bu. Yang nulis kira-kira ada 40 orang. Tradisinya mereka, setiap kitab itu ditulis berdasarkan nama yang ada di kitab itu. Misalnya kalau kitab Yeremia dianggap yang nulis Yeremia, nanti Yesaya dianggap yang nulis Yesaya. Tapi sebenarnya yang terjadi tidak seperti itu. Ya, yang menulis itu teorinya banyak. Yang disebut dengan 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Orang Kristen dan orang Yahudi sama-sama bilang bahwa itu yang nulis Nabi Musa. Tapi di kitab itu pula ada ayat begini, kemudian matilah Nabi Musa dan dikuburkan di mana gitu. Bagaimana caranya orang menulis dirinya sendiri mati dikubur mana? Berarti itu yang nulis bukan Nabi Musa gitu ya. Ternyata setelah kira-kira di abad 17, 18, 19 itu kan ilmu sudah mulai berkembang. Kemudian sudah ada teori bahwa yang nulis itu bukan Nabi Musanya langsung, bukan pengikut yang kenal Nabi Musa gitu. Tapi yang nulis siapa? Orang-orang Israel yang dulu pernah dibuang di Babilonia. Kemudian di sana mereka juga punya mazhab sendiri. Ada 4 mazhab, Bu. Waduh. Jadi mereka juga punya 4 mazhab. Namanya apa golongannya? Golongan Yahwis, golongan Elohis, golongan Deuteronomis, dan golongan Priestly namanya. 4 mazhab ini yang mengarang cerita, mengarang buku. 4-empatnya masuk ke dalam 5 kitab Musa. Makanya di dalam 5 kitab Musa tadi, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, banyak sekali terjadi kontradiksi karena ada 4 sumber cerita gitu. Masya Allah. Ya, itu baru di situ Bu. Belum nanti yang Nevi'im, yang Ketuvim, belum lagi yang Gospel gitu.
Ini bisa 2 jam lagi. Iya, nggak waktunya nih kok. Ya Bu ya, kira-kira gitu ya. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Koh Dondi. Baik, Masya Allah. Bapak Ibu, ada sekelumit cerita di balik bagaimana beliau menerima pinangan dari Dr. Zakir Naik ya. Waktu kemarin beliau datang. Sebenarnya case-nya gini Bapak Ibu. Ya, beliau ini pada saat kami datang dengan Pak Nasrullah untuk memberikan zakat tadi. Jadi beliau menerima apa yang diamanahkan oleh Dr. Zakir Naik kepada beliau. Sebenarnya event Dr. Zakir Naik ini sudah akan diadakan sebelumnya oleh Dr. Zakir Naik, Yayasan Dr. Zakir Naik. Yayasan Dr. Zakir Naik Indonesia. Tapi ternyata Bapak Ibu, orang-orang yang ada di dalam itu belum amanah. Sehingga dana yang terkumpul dari para donatur yang sudah mencapai berapa miliar gitu dibawa kabur Bapak Ibu. Kalau magnet rezeki gimana? Wow, keren ya. Dan akhirnya agenda ini dibatalkan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar tuh, event ini dibatalkan, ya kan? Dan akhirnya tiba-tiba Koh Dondi ini adalah salah satu pengurus yang ada di Dr. Zakir Naik juga. Yayasan. Beliau Yayasan Dr. Zakir Naik Indonesia sebagai bendahara. Tapi yang tidak amanah saat itu adalah ketuanya. Nah, pada saat itu akhirnya sudah ditutup, di-cancel, dan akhirnya ya beliau sudah nggak ada nggak ada tahu menahu tentang itu gitu. Tapi tiba-tiba beliau ditelepon oleh temannya Dr. Zakir Naik dari Kanada, ya, untuk tetap melanjutkan acara tersebut. Dan ditanya, Koh Dondi punya yayasan, punya, tapi yayasannya berbeda. Ya, walaupun yayasannya waktu itu baru belum setahun kan? Belum setahun ya yayasannya, tapi beliau sudah menerima pinangan tersebut. Ada salah satu Bapak Ibu kalimat Pak Nasrullah yang waktu keluar dari menerima. Beliau ini beliau tidak mengerti tentang dunia event organizer Bapak Ibu. Beliau tidak tahu sama sekali tentang dunia event. Kedua, beliau berbesar hati untuk tetap mendatangkan Dr. Zakir Naik ke Indonesia. Nah ini membuat, padahal beliau saat itu tidak punya dana sama sekali Bapak Ibu. Ya, nah ini saya ceritakan. Kemudian tiba-tiba beliau akhirnya Pak Nasrullah menawarkan diri. Koh, apa nih yang bisa kita bantu untuk event Dr. Zakir Naik? Saat itu Pak Nas sempat bisik-bisik kepada saya, Pak Arif, apa nih yang bisa kita bantu? Sebelum waktu itu Koh Dondi masih ditelepon, dimarahin tuh, sama dibacain ayat Al-Quran, dan itu lama Bapak Ibu, nggak cuma 5 menit, 10 menit, enggak, lebih dari setengah jam saat itu tuh. Beliau kan tahu sendiri ya kalau ngomong ya, cepat dengan kecepatan gitu. Dan saat itu Pak Nasrullah dengan kami itu berunding, apa nih yang bisa kita bantu dengan untuk Koh Dondi. Yang terpikir oleh saya, karena saya pegang Yayasan Magnet Rezeki dan saya pegang ada 600 trainer di dalamnya, ya, CTMR Certified Trainer Magnet Rezeki. Di sini ada yang hadir para CTMR, boleh berdiri? Boleh berdiri Bapak Ibu? Ya, para CTMR 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk tangan untuk mereka semua Bapak Ibu. Nah ini 4, 5, 6, 7, 8 di belakang banyak. Nah, yang terpikir oleh saya cuma satu.
Saya punya trainer yang mereka masing-masing punya binaan banyak. Mereka punya pasukan masing-masing. Saya ngomong sama Pak Nas. Pak Nas, kita kerahkan masa kita. Kita penuhin acara Dr. Zakir Naik. Oke, ditanyalah ke Kodondi. Oke, Kodondi, begitu selesai ditelepon, Kodondi, apa yang bisa kita bantu? Nih, jawaban beliau cuma satu. Boleh dijawab kok? Duit. Apa ya katanya? Ya cuma duit, Pak. Saya nggak punya duit katanya. Waduh. Saya ya karena di yayasan juga kita juga nggak banyak. Bapak Ibu mikir juga, waduh. Apa ya? Saya bilang, gimana nih? Tapi itulah kebesaran hati guru kita. Tepuk tangan dulu untuk guru kita yang saat ini sedang on the way ke sini, Bapak Ibu. Doakan ya, mudah-mudahan beliau selamat dan cepat hadir di sini. Amin. Guru kita cuma ngomong gini, baik kok, insya Allah langsung beliau terima pinangan Kodondi. Baik kok, insya Allah kita bantu. Dalam hati saya, dari mana nih duit? Waduh, saya lagi mikir. Tapi itulah beliau keluar siap. Tapi tunggu ya kok, saat itu beliau ACC tapi 80-90%. Padahal di situ sudah ada Bu Yuni, sudah ada Ustadz Abus, semua keputusan sudah ada data. Tapi beliau minta nunggu. Ada satu bendahara yang nggak ada di sini katanya. Saya nunggu beliau dulu ya katanya. Rupanya nunggu bukan keputusan, nunggu advice lah dari seorang bendahara. Ya tahu sendiri ya nama-namanya kalau orang yang dari Dinar. Dan alhamdulillah ternyata Dinar Khairul Razikin, Bapak Ibu, itu langsung ikut andil dalam acara tersebut dengan magnet rezeki tentunya. Bapak Ibu tahu saat itu yang ditanya berapa untuk Jakarta aja kok. Saat itu Jakarta hanya 2 hari. Kodondi jawab 2 miliar. 2 miliar. Dan apa yang dijawab oleh guru kita? Baik kok, insya Allah kami akan support 2 miliar kok. Perjalanan waktu Bapak Ibu ternyata berubah total. Acaranya dan saat itu ada perbincangan kecil ya saat itu, dan termasuk salah satunya adalah saya diwakafkan ke Kodondi oleh Pak Nasrullah. Kok Pak Arif ini katanya. Bagaimana kok tadi ngomongnya? Pak Arif ini kan ketua IO ya. Nah, karena ketua IO, jadi karena saya tidak punya pengalaman dengan IO, akhirnya Pak Arif ini dijadikan semacam penasehat atau pengawas gitulah. Ya, dengan supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan para event organizer. Iya. Nah, jadi Pak Arif ini diminta tolong supaya ketika terima penawaran dari IO, beliau yang periksa, beliau yang nego gitu. Harganya yang wajar berapa dan sebagainya. Nah saya kan nggak tahu harga sewa kursi berapa, saya nggak tahu gitu ya. Yang tahu Pak Arif gitu. Dan saat itulah saya diwakafkan ya oleh Pak Nasrul. Saya wakafkan Pak Arif katanya. Untuk garda katanya. Dan saat itu saya langsung menjadi bagian garda Bapak Ibu. Ya, cuman untuk eventnya Dr. Zakir Naik. Berjalan waktu Bapak Ibu, ternyata acaranya berubah. Ya, Solo tadinya 1 hari, Malang tadinya 1 hari, Bandung tadinya 1 hari, Jakarta tadinya 2 hari. Berubah total. Solo 1 hari, Malang 1 hari, Bandung jadi 2 hari, dan Jakarta jadi 3 hari. Perjalanan waktu akhirnya saya minta kosnya berapa ke IO ini. Oke, kumpulkan semua. Dan ternyata saya pikir saya hanya bantu Jakarta Bapak Ibu. Tiba-tiba Kodondi langsung ngomong di depan IO.
Pak Arif bantu untuk semua kota. Oh oke, saya bilang. Dan akhirnya saya audit semua kota. Karena waktu sudah mepet Bapak Ibu. Ternyata tadinya angka yang cuma 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 2 miliar. Dan ini perjalanannya dengan Pak timnya Dr. Zakir Naik yang super juga detail. Ya, akhirnya angka yang di Jakarta cuma 2 miliar jadi hampir 8 miliar. Ya, terus akhirnya perjalanan total biaya itu mencapai sekian belas miliar Bapak Ibu untuk di 4 kota tersebut. Bapak Ibu, itulah akhirnya Kohdondi berjuang sendiri, ya. Magnet Rezeki ikut support walaupun tidak besar. Kalau seharus semua ditalangin oleh Magnet Rezeki, Magnet Rezeki juga kan ada ada program-program juga yang lain. Ya, maka akhirnya kami menyepakati dengan angka yang tertera ya. Tapi tetap kita sisanya Kohdondi, sisanya banyak ya. Harus ditanggung oleh Kohdondi. Bapak Ibu, inilah perjalanan ya. Next. Boleh ditonton Bapak Ibu, inilah tepuk tangan Bapak Ibu, Masya Allah. Dan akhirnya Magnet Rezeki dan Garda Mu'alaf sukses menyelenggarakan kedatangannya Dr. Zakir Naik dan Syekh Farid Naik, Bapak Ibu. Tepuk tangan sekali lagi. Perjalanannya Bapak Ibu, alhamdulillah kita sukses menyelenggarakan di 4 kota selama 7 hari Bapak Ibu. Ya. Dan dari hasil itu di Auditorium UMS Solo 8 Juli 2025. Alhamdulillah di hari itu 2 orang yang akhirnya bersyahadat langsung di lokasi Bapak Ibu. Tepuk tangan. Kemudian Stadion Gajayana Malang 10 Juli 2025 yang hadir di Solo kemarin hampir 7.000 orang. Di Malang itu sekitar 10.000 orang. Dan hasilnya 3 orang bersyahadat langsung di lokasi Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Ya. Kemudian next, boleh bantu. Nah, kemudian di Bandung di lapangan Tritan, back dulu, back Pak. Ya, ini di lapangan Tritan Point Bandung 12 dan 13 Juli 2025. Itu sekitar 5.000 orang Bapak Ibu dalam 2 hari. Ya, saat itu juga ada yang bersyahadat sekitar 2 orang ya. Tapi dia tidak mau di depan publik. Mereka di belakang. Dan yang terakhir, next. Ini adalah di lapangan X Hanggar Pancoran, Jakarta, 18, 19, 20 Juli. Yang hadir juga sekitar 6.000 sampai 7.000 orang. Dan yang bersyahadat saat itu ada sekitar 3 orang Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, ini kita melihat bagaimana antusiasme orang, ternyata banyak sekali saudara-saudara kita yang di luar sana akhirnya ikut bersyahadat. Maka kita nggak mau juga pahala ini tetap diambil oleh Kohdondi. Benar nggak? Kita mau ikut peran Bapak Ibu. Mau ikut nggak perannya? Siapa mau ikut peran? Konon katanya yang ikut berperan membantu saudara-saudara kita bersyahadat Bapak Ibu. Surgalah tempatnya Bapak Ibu. So, ayo kita berperan, ikut berperan Bapak Ibu. Kita bantu Kohdondi Bapak Ibu. Yang saat ini masih kekurangan dananya
untuk acara Dr. Zakir Naik tadi. Maka jangan ini dipikulkan ke beliau semua, kasihan. Nah, Bapak Ibu, kami ingin mengetuk. Next. Silahkan Bapak Ibu keluarkan HP-nya. Berapapun yang akan kita bantu untuk Kohdondi, ini akan menjadi saksi untuk kita nanti kelak di akhirat. Kita nggak mau, kita juga harus ada peran Bapak Ibu di sini. Ya, Dr. Zakir Naik sangat berperan. Bagaimana membantu saudara-saudara kita yang menyeberangi tersebut. Dan kita juga mau ikut berperan di dalamnya sini. Ayo semuanya. Dan yang Pak, saya nggak bawa QRIS, handphone atau apa, kita bantu dengan teman-teman kita. Ayo boleh beredar. Mungkin ada yang mau dikeluarkan dananya untuk acara ini, membantu Kohdondi supaya beliau juga, Bapak Ibu, bisa melunasi amanah-amanahnya. Supaya kita juga ada ikut peran di dalamnya Bapak Ibu. Bagaimana supaya nama kita ada tertera nanti di surga kelak. So ayo berperan. Berapapun Bapak Ibu, ya, peran Anda insya Allah, ya, karena ini ya akan menjadi tanggung jawab kita nantinya. Solo, siapa yang hadir kemarin di Solo? Semua teman-teman yang ikut Solo. Siapa yang hadir di Malang? Ada ikut. Nah, banyak juga. Bapak Ibu, ayo semua keluarkan, boleh panitia, silakan monggo ikut. Kita ikut berperan bagaimana membantu Kohdondi dan Garda Mu'alaf. Ini langsung ke Garda Mu'alaf Bapak Ibu. Rekening Bank Muamalat 3030900900 atas nama Garda Mu'alaf Indonesia Event. Ya, ayo. Boleh pakai QRIS, ya, boleh pakai QRIS. Ya Pak, Bu. Ya. Kurang kedengeran? Oh iya, betul. Garda Mu'alaf Indonesia Event. Yayasan itu Bu, yayasan, ya. Ya, Yayasan Garda Mu'alaf Event. Yuk, boleh silakan keluarkan. Insya Allah Bapak Ibu, semua berapapun angka ya yang dikeluarkan oleh kita hari ini, itu akan menjadi saksi bagaimana peran kita atas saudara-saudara kita ya yang telah bersyahadat. Bapak Ibu mau dengar berita baiknya? Mau dengar berita baiknya? So Bapak Ibu, Dr. Zakir Naik pada saat kehadiran beliau ya mengatakan bahwa video yang beliau buat di 4 kota itu memang luar biasa, sudah menggunakan teknologi kamera 8K, 8K Bapak Ibu. Yang artinya video ini akan bertahan selama 100 tahun Bapak Ibu. So, artinya video ini teman-teman kita yang bersyahadat dan video-video yang beliau, ceramah beliau di 4 kota ini diputarkan di TV apa? PIS TV. Di PIS TV selama puluhan tahun hingga ratusan tahun. Anda juga akan kebagian amal pahalanya ketika ada orang-orang yang mendapatkan hidayah di dalamnya tentunya. Ayo Bapak Ibu, ya, peran kita sangat penting di sini ya dalam bagaimana membantu dakwah dari Dr. Zakir Naik dan Garda Mu'alaf tentunya. Baik, sudah semua? Sudah semua? Baik, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua, Bapak Ibu.